Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Maka kita dukung PON ini sebagai sarana, sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi masyarakat, mengikut sertakan masyarakat untuk menjaga kesehatan fisik. Ini yang pertama. Yang kedua, kita dukung PON kenapa? Karena kita ingin berdakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Dan orang-orang yang mau menyeru kepada kebaikan, ambil bagian dalam urusan ini, dan mau mencegah kepada kemungkaran, Allah janji kepada mereka, wa ulaika humul muflihun. Mereka akan diberikan keberuntungan, kesuksesan. Apa yang mau kita dakwahkan? Banda Aceh sebagai pusat kota provinsi, sebagai ibu kota provinsi, dan kita ada semboyan kita yang dari zaman dahulu sampai sekarang. Apa itu? Pemulia Jamek, adat Gedanyo. Inilah saatnya kita mempraktekkan kepada masyarakat luas bahwa orang Banda Aceh itu, orang Islam itu memang pemulia Jamek. Dan itu adat kita, adat Gedanyo. Kemudian tidak ada unsur-unsur syirik dalam olahraga. Anak yang memes sesajen-sajen, tidak ada olahraga, tidak ada mistik di sana. Olahraga aja, main bola aja, lari aja, karate aja, tidak usah pakai. Tidak usah gara-gara mau supaya jangan hujan cari pawang hujan. Yang anehnya di waktu pawang hujan datang, situ pula hujan turun. Allah mau tunjukkan bahwa Allah yang maha kuasa, Allah yang berhak. Jadi jangan, dan itu menyakiti hati kita. Kenapa? Saudara-saudara kita butuh air hujan, kita pula mau kata, ya Allah jangan turunkan hujan, jangan turunkan hujan. Kawan kita perlu air, tuh orang longa. Nanti ketika tamu datang, muliakanlah tamu. Nah, biar nanti mereka ada pelajaran selama tinggal di Banda Aceh, selama bertanding di Banda Aceh, mereka bisa melihat begitu luar biasa akhlak orang-orang Aceh. Ya, begitu luar biasa akhlak masyarakat Aceh sebagai kota syariat, apalagi Banda Aceh, ibu kota Aceh. Kenapa? Ini harus kita viralkan nih. Memuliakan tamu, adat Gedanyo. Adat Gedanyo. Maka itu beliau mengatakan semua masyarakat Aceh bersiap-siap untuk menerima tamu dengan akhlak yang mulia, sopan santun, semuanya kita tampakkan semuanya. Karena orang Aceh, orang-orang beriman semuanya. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan selama PON ini terjadi, ya terlaksana, tolong hormati panggilan Allah, hormati panggilan Allah. Tak kala muazzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggalkan semuanya. Allah lebih besar, maha besar, Allah maha besar. Tiada yang dia dibesarkan saat itu hanya kecuali Allah. Walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu
لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Mudah-mudahan Allah berkahi harapah dakwah kita, Allah berkahi sisa umur kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita kelak di akhirat bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita selalu menghidupkan ihya'us sunnah, ai ittiba'us sunnah. Kita selalu menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah asbab kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang persiapan PON ya dalam sukses PON syariat Islam. Telah hadir bersama kita narasumber Ustaz Ridwan, Kepala Dinas Syariat Banda Aceh, Islam Banda Aceh. Sebentar lagi kita akan sama-sama dialog membahas tentang persiapan PON. Dan mudah-mudahan PON kali ini sesuai dengan bingkai syariat Islam, sesuai apa yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam, karena ini adalah kota syariat. Mari sama-sama kita akan membahas, kita akan duduk bersama, saling sharing, saling curhat tentang mengenai persiapan PON, dan insya Allah akan dibuka di tanggal 8 September ya, 8 September 2024. Insya Allah PON akan dilaksanakan di Aceh dan Medan. Dan mudah-mudahan PON kali ini terlaksana berkat kekompakan kita bersama, dan mudah-mudahan PON ini terlaksana dalam bingkai syariat Islam. Baik, mari sama-sama kita akan mendengar dari narasumber kita, Ustaz Ridwan sebagai Kepala Dinas Syariat Islam Banda Aceh. Dan beliau sangat semangat untuk membahas ini karena memang terjadinya di Kota Banda Aceh. Pertandingan-pertandingan itu mayoritas semuanya terkumpul di Banda Aceh, hanya sedikit yang keluar ya. Nah, jadi di Banda Aceh ini mungkin hampir 80%. Berapa persen kira-kira pertandingan yang ada di Banda Aceh? Setengah-setengah sama Medan. 50-50. Ya, setengah-setengah sama Medan. Tapi maksudnya ada yang di Kota Cane, ada yang di Takengon, lomba kuda. Jadi 40% lebih itu diadakan di Banda Aceh. Baik, mari sama-sama kita akan mendengarkan ya dari sumber kita Ustaz Ridwan. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya nanti kita bisa sharing ya, bisa berdialog bagaimana PON yang akan terlaksana nanti bisa berjalan dalam bingkai syariat. Kepada Al-Mukarram guru kita bersama Ustaz Ridwan, kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuman mahfuzan. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Yang kita hormati dan kita muliakan Ustaz Abdul Arafah yang selalu bersama kita, memberikan pencerahan kepada kita, memberikan motivasi kepada kita. Mudah-mudahan beliau, kita semua yang hadir pada acara ini, Allah berkahi hidupnya, Allah selamatkan imannya, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam mari pula kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang sangat luar biasa yang pernah Allah tampilkan di muka bumi ini. Nabi Muhammad ini adalah orang yang paling sehat. Seumur hidupnya baru 2 kali sakit. Sakit waktu peperangan, satu lagi sakit waktu meninggal dunia. Bapak, hari ini kira-kira ada berapa kali sakit? Saya berapa kali sakit? Oh, kalah Nabi ya. Nabi sakit seumur hidup 2 kali. Kita belum lagi mati, udah 100 kali sakit. Berapa kali masuk rumah sakit. Kenapa Nabi Muhammad sehat? Karena Nabi Muhammad adalah orang yang menjaga kesehatannya. Dan salah satunya adalah dia orang yang selalu berolahraga. Jadi Nabi Muhammad itu punya kendaraan juga seperti kita. Kita punya mobil, punya motor, ya, ada pesawat juga, ada bus. Tapi Nabi Muhammad lebih banyak berjalan kaki daripada mengendarai onta. Sehingga otot-ototnya itu keras. Bahkan Nabi Muhammad itu badannya itu, perutnya itu six pack. Nah, kalau kita one pack. Satu bulat begitu. Nah, Nabi Muhammad bagus sekali badannya. Kami ustaz kadang malu juga Ustaz kok gendut kan. Seharusnya ustaz juga harus langsing seperti itu. Oleh sebab itu kita mendukung PON. Ya, PON ini kita dukung, Pekan Olahraga Nasional. Kenapa kita dukung PON ini? Karena di dalam Makatin Al-Khamsah ada juga namanya Hibdun Nafs, menjaga jiwa, menjaga kesehatan agar tingkat kematian itu, ya walaupun mati itu memang sudah ditentukan oleh Allah, tidak bisa diakhiri, tidak bisa diawalkan. Tapi usaha kita untuk menunggu mati sehat itu penting. Misalnya kita meninggal usia 50 tahun, dari 3 tahun udah sakit, ini kan musibah juga. Tapi kalau kita misalnya meninggalnya usia 60 tahun, dari 1 sampai 60 lebih banyak sehatnya daripada sakitnya, itu lebih baik. Nasi orang umur 70, tapi dari mulai 40 batuk sampai umur 70 karena merokok. Nah, jadi menjaga kesehatan itu sangat penting. Maka kita dukung PON ini. Bagaimana kita bisa menjaga kesehatan sehingga tingkat kematian kita itu tinggi. Di Indonesia ini kan masih rendah tingkat kematian, masih terlalu tinggi tingkat kematiannya. Kalau di Amerika, di Jerman itu kan orang-orang tua itu banyak. Di Indonesia payah cari orang tua umur 150 itu payah, 100 tahun itu payah. 40 tahun aja udah mulai goyang. 50 tahun udah metik. Hana pakai ego le, ganto ego metik. Kenapa? Karena nggak sehat. Bahaya kali nggak sehat tuh. Maka kita pandang PON ini sebagai upaya pemerintah untuk menyehatkan bangsa dan negara ini. Ini yang pertama kita ambil dulu, bahwa PON adalah salah satu upaya kita
untuk menjaga kesehatan fisik. Sehingga dengan banyaknya berolahraga, meningkatnya minat masyarakat berolahraga, masyarakat yang bergerak, maka insya Allah penyakit akan kurang. Pak, kenapa kita sakit? Karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Tadi kita baru minum kopi sana, makan sarapan. Ini ada kopi lagi sini. Sebentar lagi makan siang lagi. Habis itu makan mie, makan lontong. Nanti malam makan lagi. Kerjanya sih makan aja. Habis itu ada orang meninggal, makan lagi. Ada orang kawin, makan lagi. Kapan kita akan makan? Makanya terlalu banyak hak, lupa kepada kewajiban. Apa kewajiban? Kewajiban kita bergerak. Jadi ada hak, ada kewajiban. Nah, kita ini alhamdulillah diberikan Allah hak, mudah-mudahan bisa menunaikan kewajiban. Kalau antara hak dan kewajiban seimbang, insya Allah badan sehat. Tadi disampaikan oleh pemateri kita bagaimana sholat subuh itu luar biasa. Kenapa? Karena hak kita tidur, tapi kewajiban kita sholat subuh. Dan sholat subuh itu mendapatkan fadilah dan hikmah yang luar biasa. Maka kita dukung PON ini sebagai sarana, sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi masyarakat, mengikut sertakan masyarakat untuk menjaga kesehatan fisik. Ini yang pertama. Yang kedua, kita dukung PON. Kenapa? Karena kita ingin berdakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Dan orang-orang yang mau menyeru kepada kebaikan, ambil bagian dalam urusan ini, dan mau mencegah kepada kemungkaran, Allah janji kepada mereka, wa ulaika humul muflihun. Mereka akan diberikan keberuntungan, kesuksesan. Apa yang mau kita dakwahkan? Banda Aceh sebagai pusat kota provinsi, sebagai ibu kota provinsi, dan kita ada semboyan kita yang dari zaman dahulu sampai sekarang. Apa itu? Pemulia Jameh, adat gadanya. Inilah saatnya kita mempraktekkan kepada masyarakat luas bahwa orang Banda Aceh itu, orang Islam itu memang pemulia Jameh. Dan itu adat kita, adat kitanya. Mohon maaf ya kalau kita datang ke rumah orang Aceh, kalau dia hidangkan makanan yang banyak, itu jangan dimakan semua. Saya pertama-tama ke Iwan Aceh, saya nggak tahu. Ipudu kok mano, si mano, lupa ju habis. Rupa-rupanya di belakang ada lagi. Pemulia Jameh, bemaleng aja mengkong mangap pudu le. Jameh tahu juga, jangan Jameh kayak pudu kong mangap cakap habis. Kita harus tahu juga bahwa ini orang punya rumah ini memuliakan kita, tapi di belakang belum tentu ada. Ini orang Aceh memuliakan tamu, maka kita muliakan tamu-tamu kita. Dan kita berharap juga kepada tamu-tamu kita yang sudah kita muliakan, jangan pula dipijak kepala kita. Jadi ini macam kaum muhajirin dan ansor. Bagaimana orang muhajirin datang ke Madinah disambut dengan orang ansor dengan luar biasa. Bahkan di harta pun dibagi dua, istri pun kalau mau juga diceraikan, dibagikan kepada orang muhajirin. Ini bagaimana kita Banda Aceh ini menyambut saudara-saudara kita dari Irian. Kemarin saya ke bandara, saya lihat Pak Gubernur menyambut kontingen dari Irian. Luar biasa. Papua ya, Papua. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang berbudaya, maka yang pertama sekali adalah kita menyambut tamu kita pemulia Jameh. Nah, kenapa? Karena memang memuliakan tamu itu adalah sunnah. Bagaimana kita bisa memuliakan tamu-tamu kita? Berhusnuzon kepada tamu-tamu kita. Mudah-mudahan tamu-tamu ini akan membawa keberkahan bagi kota Banda Aceh. Karena kalau kita memuliakan tamu, misalnya kita di rumah kita, itu jangan sedih kalau datang tamu. Kenapa? Tamu itu, kata Rasulullah, dia itu membawa keberkahan dan mengambil mudarat yang ada di rumah-rumah kita. Jadi kalau ada datang tamu, terima dia, kasih makan yang banyak, kasih makan yang enak, layani dengan baik, insya Allah. Tapi tamu juga harus ngerti, jangan tiap hari. Ya, untuk menjamin di diuruh ya.
benar bantru lehu bijalom malahnya tidak betul juga. Jadi memang harus seimbang ya. Nah, maka mari kita sambut tamu-tamu kita dengan wajah yang indah. Kami pemerintah Kota Banda Aceh sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh masyarakat Kota Banda Aceh. Yang pertama sekali kita serukan agar masyarakat Kota Banda Aceh dapat menerima tamu dengan baik. Jadi pemulia jame, adat getanyo itu kita kuatkan. Kemudian kepada pengurus masjid kita harapkan agar dapat menjaga fasilitas ibadah seperti sajadahnya yang bersih, ijak jame dari negara-negara lain, ikalon Aceh yang melaksanakan syariat Islam, tapi karpetnya udah 7 tahun tidak ada di yang di Irak. Waktu dia sujud batu dia. Waktu ke toilet nggak perlu tanya di mana toilet, cukup mengaktifkan hidung aja. Sana toilet. Tapi sekarang alhamdulillah Banda Aceh nggak begitu lagi. Kalau mau cari toilet payah tanya di mana tandas, di mana toilet. Kalau dulu nggak payah, cukup. Apalagi musim jengkol sama musim peti. Ya ada payahnya. Numpak ju jinan toilet. Ya, itu dia. Sekarang alhamdulillah Banda Aceh sudah bagi. Masjid-masjid kita 80% sudah makmur, alhamdulillah. Kami sudah survei, ada 80% masjid-masjid kita sudah makmur, termasuk Masjid Ustaz Jul. Masjid Al-Falah itu sudah makmur, alhamdulillah. Nah, kemudian setelah kita imbau kepada masyarakat, kemudian memberikan informasi, misalnya tanya di mana venue ini, di sana Pak, kita tunjuk. Memang orang Aceh zaman menyonggah assalamualaikum yan mandung bere. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana rumah Pak Kecil? Langsung diantar. Tapi punya anak assalamualaikum, ya payah begahni dengan awak tamu-tamu. Kalau enggak assalamualaikum, dibayar. Mana rumah Pak Kecil? Rumah Pak Kecil itu udah jadi naik ke Gunung Selawah sana. Itu dia. Tapi itu jangan, jangan. Masyarakat Kota Banda Aceh masyarakat yang ramah. Kemudian fasilitas ibadah seperti telkom disiapkan, kemudian sajadahnya yang baik, bila perlu ada kain sarung, sehingga saudara-saudara kita yang tak sempat ambil kain untuk solat dari berolahraga, maka bisa difasilitasi oleh masjid-masjid bersangkutan. Saya yakin bapak-bapak semua adalah pengurus-pengurus masjid. Marilah kita jadikan masjid kita sebagai masjid yang menyenangkan bagi tamu-tamu kita, khususnya saudara-saudara kita yang beragama Islam. Ya, jadi mereka mau sholat, sholatnya di sini enak di Masjid Haji Kecil Lemi, silakan, bersih, bagus, ya. Masjid Raya bersih, bagus, Masjid Oman, insyaallah. Jadi semua masjid kita harapkan dapat menyiapkan fasilitas peribadatan yang baik. Kemudian juga, ini yang paling penting seruan kita kepada pelaksana olahraga juga PON. Saya kira hari ini hadir juga ya. Apa itu? Hentikan semua aktivitas ketika waktu sholat masuk. Yang penting nak, jangan di situ azan zuhur, di situ main bola, di situ azan asar, di situ main badminton. Jadi setiap waktu sholat masuk waktu sholat, maka hendaklah semua aktivitas dihentikan. Ya, semuanya melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid terdekat. Itu kita himbau kepada pengunjung PON, pelaksana PON, peserta PON, agar dapat menghargai waktu-waktu sholat, terutama maghrib dan Jumat. Tengok-tengok Jumat main bola, ya habis dia marah. Saya di depan tu kalau hari Jumat main bola, saya di depan akan bubarkan dengan sajul buah kami. Ini harus kita perhatikan. Kemudian tidak ada unsur-unsur syirik dalam olahraga. Anak yang memang sesajen-sajen, tidak ada olahraga, tidak ada mistik di sana. Olahraga aja, main bola aja, lari aja, karate aja, tidak usah pakai. Tidak usah gara-gara mau supaya jangan hujan cari pawang hujan. Yang anehnya di waktu pawang hujan datang, situ pula hujan turun. Allah mau tunjukkan bahwa Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berhak. Jadi jangan, dan itu menyakiti hati kita. Kenapa? Saudara-saudara kita butuh air hujan, kita pula mau kata, ya Allah jangan turunkan hujan, jangan turunkan hujan. Kawan kita perlu air, tu orang longa. Hanai,
Datang nanya, beu je. Gimana nih? Persaudaraan tuh di mana? Pertama akidah kita rusak, yang kedua rasa persaudaraan kita tuh di mana? Nah, itu dia. Mudah-mudahan kita berapresiasi kepada gubernur kita. Luar biasa, cepat tanggap, langsung diminta klarifikasi, langsung diantarkan pulang ke kampung halamannya, bisa beraktivitas di sana. Nah, ini silakan bang. Ini yang nggak masalah. Ya pakai saja terserah ya. Jadi itu jangan ada unsur-unsur syirik. Nah, yang berikutnya yang paling penting, ini butuh dukungan kita semua. Apa tuh? Marilah kita berpakaian yang muslim-muslimah secara sempurna. Kami dari pemerintah Kota Banda Aceh atas perintah Bapak Wali Kota, Pak PJ Wali Kota, itu sudah mengeluarkan surat himbauan agar seluruh masyarakat Kota Banda Aceh khususnya untuk dapat mengenakan pakaian muslim-muslimah yang sempurna. Ada 4 himbauan kita. Yang pertama, semua aktivitas orang Islam yang ada di Kota Banda Aceh itu wajib menggunakan busana muslimah, yaitu menutup aurat dengan sempurna. Bah olahraga, bah cematok, jalan kaki, jualan, apapun aktivitasnya harus memakai pakaian muslimah yang sempurna, tidak menggambarkan bentuk tubuh dan tidak sempit. Ini yang kita serukan. Kemudian semua pemimpin instansi pemerintah, terima kasih.